Assalamualaikum. Ada beberapa channel yang mencoba membantah video-video Crusader Network. Awalnya saya tidak tertarik untuk membahas video-video tersebut karena sejauh ini argumen yang ditampilkan lemah dan cenderung tidak membantah apa-apa selain mengulang klaim-klaim dan argumen khas Muslim yang katakanlah sudah basi. Tetapi setelah saya pikir ulang, ada baiknya juga saya tanggapi karena video-video tersebut dapat mempertegas gambaran umum seperti apakah pola pikir Muslim dalam berapologetika. Saya akan ambil contoh dari channel Eka 1. Ada cukup banyak videonya yang mencoba mengcounter video Crusader Network. Untuk kali ini, saya akan pilih yang penontonnya lebih dari 1000. Misalnya ini. Cekidot. Keseluruhan konten-kontennya berisi kebohongan yang dikemasnya sedemikian rupa, disertakan dengan dalil-dalil yang asal comot dan sangat memaksakan. Dan tentunya yang paling pokok dalam setiap kontennya adalah asumsinya yang mengada-ada. Oke guys, pada kesempatan ini kita akan mematahkan Crusader. Nampaknya Crusader dengan sengaja lupa atau berpura-pura lupa bahwa dalam konsep kekristenan ada 3 Allah. Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Artinya Crusader mengungkapkan sendiri kontradiksi antara ucapannya dengan imannya. Ini salah satu kesalahan fatal dari Eka 1. Dia mengatakan dalam kekristenan dikenal 3 Allah. Ini jelas keliru. Dan kekeliruan ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa saudara Eka 1 tidak mengerti apa-apa tentang topik yang dibahasnya. Cukup dengan kesalahan fatal di awal video sudah membuat kredibilitasnya rusak dan seluruh videonya tidak memiliki nilai apa-apa. Meskipun demikian, agar video ini tidak terlalu singkat, saya akan membahas beberapa kekeliruannya yang lain. Saudara Eka 1 seharusnya paham pada hal yang mendasar ini. Tidak pernah kekristenan memiliki konsep 3 Tuhan. Konsep ketuhanan Kristen adalah monoteis, bukan triteis. Bahwa Muslim tetap bebal menyalahpahami konsep tersebut sebagai triteis, tentu itu masalah Muslim sendiri. Di buku textbook manapun yang membahas teologi Kristen, konsep ketuhanan Kristen selalu digolongkan pada monoteisme. Tepatnya, monoteisme trinitarian yang percaya pada satu Tuhan dalam 3 pribadi ilahi. Disebut satu Tuhan karena ketiga pribadi ilahi tersebut, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memiliki satu substansi ilahi yang sama dan tidak tercipta. Saya tidak ingin panjang lebar membahas kesalahan fatal Eka 1 soal konsep Trinitas, karena saya sudah membuat video-video yang membahas konsep Trinitas. Linknya ada di bagian keterangan video. Lanjut. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yesus sendiri mengatakan bahwa Allah lebih besar daripadanya, dan Yesus lebih kecil daripada Allah. Gimana kau akan menyangkal ini, Crusader? Nah, kenapa Crusader dengan entengnya mendustai ayat ini? Hanya untuk menghujat Islam dan menunjukkan kedurhakaannya terhadap Allah. Ini juga kesalahan khas Muslim karena gagal paham terhadap konsep Trinitas. Akibatnya, teks-teks Injil yang menunjukkan pengakuan Yesus bahwa Bapa lebih besar daripadanya, begitu sering dianggap sebagai bukti bahwa Yesus bukan Tuhan. Sebenarnya kalau saudara Eka 1 menggunakan akal sehatnya dengan baik, tentu dia tidak akan mencomot teks-teks tersebut sebagai dasar argumennya. Mengapa? Karena teks-teks tersebut sudah ada sejak dulu dan tidak pernah dianggap bertentangan dengan konsep Trinitas. Semua Kristen tahu, Bapa lebih besar dari Yesus dan tetap percaya Yesus sebagai Tuhan. Jadi masalah ini sama sekali tidak kontradiksi dengan konsep Trinitas. Jika Muslim dengan bebal tetap menilai itu kontradiksi, tentu itu masalah Muslim sendiri.
Yesus jelas mengatakan dia adalah anak, dan di mana-mana Bapa pasti lebih besar dari anaknya. Jadi jika Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripadanya, tentunya tidak ada yang salah dan tidak perlu dipermasalahkan. Kecuali kalau ada ucapan Yesus yang mengatakan dia lebih besar daripada Bapa. Nah, itu bermasalah, dan konsep Trinitas akan runtuh berantakan. Sayangnya itu tidak ada. Oke, lanjut. Ulangan 5 ayat 8. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Bravo! Crusader resmi mengubur imannya sendiri. Karena replika Tuhan Crusader dibuat dalam wujud patung yang tinggi. Ini pun sudah saya bahas di salah satu video. Linknya ada di keterangan. Menuntut ayat tersebut sebagai perintah mutlak untuk melarang pembuatan patung tentu menunjukkan ketidaktahuan. Karena dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan sendiri memerintahkan Musa untuk membuat patung kerub dan juga patung ular tembaga. Ini cuplikan videonya. Lalu mengapa melalui Musa Tuhan melarang manusia membuat patung? Ada 2 alasan penting. Yang pertama, karena pada masa itu manusia tidak tahu seperti apa rupa Tuhan, maka patung apapun yang dibuat manusia tidak mungkin dapat menggambarkan atau mewakili Tuhan dengan benar. Yang kedua, bangsa Israel baru saja keluar dari tanah Mesir yang penuh dengan penyembahan berhala-berhala. Maka keberadaan patung-patung di tengah bangsa Israel berpotensi mengembalikan semangat pemujaan terhadap berhala-berhala seperti yang pernah mereka alami selama 400 tahun di Mesir. Keadaan ini sangat berbahaya dan dapat menyimpangkan mereka dari Allah yang benar. Itu sebabnya, untuk mensterilkan bangsa terpilih dari cara-cara penyembahan berhala, Tuhan pada masa itu melarang manusia untuk membuat patung. Dengan demikian, ada jaminan kepastian bahwa Tuhan yang diwartakan melalui bangsa terpilih ini tidak tercemar sedikitpun oleh dewa-dewa dari bangsa-bangsa lain yang dilambangkan dengan berbagai berhala. Bandingkan ini dengan Muhammad yang menghancurkan semua patung berhala di Ka'bah, tapi masih menyisakan satu berhala, yaitu Hajar Aswad. Silahkan simpulkan sendiri seperti apa dampaknya terhadap agama Islam. Jadi, larangan pembuatan patung yang diterima oleh Musa adalah terkait pada kemungkinan penyembahan berhala. Sedangkan patung yang dibuat tidak untuk penyembahan berhala tentu saja tidak dilarang. Buktinya, tidak lama setelah Tuhan melarang Musa membuat patung, Tuhan malah memerintahkan Musa untuk membuat 2 patung kerub dari emas untuk menghiasi tabut perjanjian, seperti yang tertulis pada kitab Keluaran bab 25 ayat 18-20. Demikian juga ketika banyak orang Israel yang mati karena dipagut ular tedung, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat patung ular yang dapat memulihkan orang-orang Israel dari pagutan ular, seperti yang tercatat pada kitab Bilangan bab 21 ayat 8. Begitulah persoalan seputar patung pada masa Perjanjian Lama. Ketika 2000 tahun yang lalu Tuhan datang ke dunia dan berinkarnasi dalam Yesus Kristus, sebuah era baru dimulai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, melalui Yesus Kristus manusia dapat melihat Tuhan. Yesus adalah ikon atau gambar Tuhan yang sempurna, karena dia adalah putra Allah yang datang dari surga dan serupa dengan Bapa. Demikian serupanya Yesus dengan Bapa, sehingga siapa yang melihat Yesus berarti juga telah melihat Bapa. Ini tertulis dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 9. Karena manusia dapat mengenali Yesus secara fisik, maka manusia pun boleh membuat gambar ataupun patung untuk mengenang Yesus. Patung atau gambar yang dibuat untuk mengenang Yesus jelas bukan berhala dan tidak mengarahkan manusia pada dewa-dewa berhala. Maka pelarangan untuk membuat patung dan gambar menjadi tidak relevan lagi. Itulah yang dipercaya oleh Gereja Katolik sejak awal. Apalagi ternyata Yesus sendiri telah memberikan gambar wajahnya kepada manusia ketika seorang wanita mengusap wajah Yesus dengan sepotong kain saat dia tengah berjuang memanggul salib. Wanita tersebut kemudian dikenal dengan nama Veronica, yang berasal dari kata Veraikon, artinya gambar yang benar. Dan yang paling fenomenal, Yesus juga meninggalkan warisan gambar wajah dan seluruh tubuhnya pada kain kafan yang digunakan untuk membungkus dirinya saat dimakamkan.
Kain kafan berusia 2000 tahun itu sampai sekarang masih ada dan tersimpan di Katedral Santo Yohanes Pembaptis di Turin, Italia. Kain kafan tersebut dikenal dengan nama kain kafan dari Turin. Pada kain kafan tersebut tercetak gambar negatif asli dari seluruh wajah dan tubuh Yesus lengkap dengan luka-luka akibat siksaan pada proses penyaliban, tepat seperti yang tertulis di Injil. Tak ada seorang manusia pun di dunia ini yang dapat menjelaskan bagaimana gambar tersebut dapat dibuat dengan cara-cara manusiawi sampai hari ini. Satu-satunya penjelasan ilmiah yang masuk akal, gambar tersebut terbentuk akibat radiasi cahaya yang terjadi saat proses kebangkitan Yesus. Memang ada yang meragukan keasliannya berdasarkan uji penanggalan karbon yang mengatakan kain kafan tersebut berasal dari abad pertengahan. Tapi kemudian diakui bahwa uji karbon tersebut tidak akurat akibat sampel yang dipakai tercemar oleh bahan-bahan lain yang digunakan untuk menambal atau memperbaiki kerusakan-kerusakan yang pernah terjadi pada kain kafan tersebut. Gambar ajaib yang tercetak pada kain kafan dari Turin memungkinkan kita merekonstruksi tidak hanya wajah, tapi juga seluruh tubuh Yesus dalam bentuk 3 dimensi. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa Yesus sendirilah yang menghendaki manusia mengenang Dia melalui gambar dan juga patungnya. Semoga cukup jelas. Oke, kita lanjut. Alasan Crusader mengatakan Allah bukan Tuhan adalah karena Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sebetulnya Crusader paham bahwa bersujud dalam konteks ayat ini bukan bersujud untuk menuhankan Nabi Adam, tetapi memuliakan, menghormati sebagai makhluk yang sudah ditetapkan Allah sebagai khalifah di bumi. Nampaknya kau tetap harus kebimbing memahami segala sesuatunya, Crusader. Bersujud adalah tindakan penghormatan yang hanya layak diberikan kepada Tuhan. Ini bukan tindakan penghormatan biasa. Coba saja, apakah di dalam Islam ada cara penghormatan kepada Tuhan yang lebih tinggi dari bersujud? Saya yakin tidak ada. Kalau ada, pasti cara tersebut dipakai untuk mengekspresikan penyembahan kepada Allah setiap kali Muslim melakukan sholat. Dan satu lagi, saya yakin di dalam Islam tidak ada ajaran yang membenarkan manusia bersujud kepada yang bukan Allah. Jadi, ini menjadi bukti bahwa tindakan sujud adalah tindakan yang unik ditujukan kepada Allah. Dengan demikian, perintah Allah kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam menunjukkan bahwa Adam mendapat penghormatan dengan cara yang sama dengan cara yang dipakai secara khas untuk menghormati Allah. Jadi, dengan memerintahkan malaikat bersujud pada Adam, Allah telah meletakkan Adam pada posisi yang setara dengan dirinya. Ini menggugurkan sifat kemutlakan Allah, dan sekaligus menjadi bukti Allah bukan Tuhan. Saya pikir untuk sementara cukup ini dulu, karena apa yang saya sampaikan tadi sudah menunjukkan dengan gamblang, bantahan dari Saudara Eka 1 ternyata tidak membantah apa-apa selain mengulang argumen-argumen standar. Wassalam.